Pernah kebayang nggak sih, jauh di dalam perut bumi itu ada sebuah dunia kerja yang penuh dengan risiko. Tapi siapa sebetulnya yang punya tugas buat mastiin setiap penambang bisa pulang ke rumah dengan selamat? Nah, hari ini kita akan coba bedah lapis demi lapis rantai tanggung jawab dalam keselamatan pertambangan. Di sebuah tempat kerja di mana satu kesalahan kecil aja bisa berakibat fatal, yang namanya keselamatan itu bukan cuma harapan loh. Keselamatan itu adalah sebuah sistem. Sistem yang kompleks, yang isinya aturan, peran, dan yang paling penting, pengawasan tanpa henti. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu dasarnya. Kenapa sih pengawasan di dunia tambang itu krusial banget? Jawabannya sebenarnya simpel, karena risikonya sama sekali nggak simpel. Ini adalah lingkungan kerja dengan bahaya yang sangat unik, dan butuh penanganan yang super khusus. Coba dibayangin, kerja 24 jam, 7 hari seminggu, dikelilingi alat-alat berat raksasa, material yang mudah meledak, sampai risiko longsoran tanah. Jelas banget kan, ini bukan kantor biasa. Skala bahaya yang sebesar inilah yang menuntut adanya sebuah benteng pertahanan keselamatan yang nggak boleh ada celah sedikitpun. Dan benteng pertahanan itu tentu aja nggak dibangun asal-asalan. Semuanya itu berdiri di atas sebuah fondasi yang kokoh banget, yaitu serangkaian peraturan hukum yang super detail. Oke, kita nggak akan bahas setiap pasalnya satu persatu ya, tapi coba lihat daftarnya. Banyak banget kan? Ada berlapis-lapis aturan, mulai dari undang-undang sampai peraturan pemerintah. Tujuannya apa? Cuma satu, memastikan nggak ada satupun aspek keselamatan yang kelewat. Setiap aturan ini tuh ibarat jaring pengaman yang secara spesifik banget mendefinisikan siapa yang harus mengawasi dan bagaimana pengawasan itu harus dijalankan. Dan ternyata jaring pengaman itu dibikin makin rapat lagi. Di bawah undang-undang tadi masih ada peraturan menteri, keputusan menteri, sampai keputusan dirjen. Anggap aja ini kayak buku panduan teknis yang super tebal yang memastikan setiap kegiatan di lapangan itu punya standar operasional yang jelas dan diawasi dengan ketat. Terus, pertanyaannya, siapa yang memastikan semua aturan ini ditaati? Nah, disinilah kita ketemu sama pemain kunci pertama dalam sistem ini, Inspektur Tambang, sang pengawas yang datang dari pemerintah. Kalau mau disederhanakan, Inspektur Tambang ini adalah mata dan telinganya pemerintah yang ada langsung di lokasi tambang. Merekalah yang punya tugas untuk memastikan semua yang tertulis di atas kertas itu, benar-benar dijalankan di lapangan. Jadi, apa aja sih yang mereka lakukan? Menurut peraturan, fungsi pengawasan mereka itu intinya ada 3. Pertama, evaluasi, jadi mereka memeriksa semua laporan dari perusahaan. Kedua, pemeriksaan, ini artinya mereka datang langsung ke lapangan, bisa terjadwal, bisa juga sidak mendadak. Dan ketiga, penilaian, untuk melihat apakah program keselamatan yang diterapkan itu beneran efektif atau cuma formalitas. Inilah jantung dari fungsi pengawasan pemerintah. Dan jangan salah ya, mereka ini bukan sekedar datang untuk menasehati. Inspektur tambang itu punya wewenang yang nyata. Mereka bisa masuk ke area tambang manapun, kapanpun mereka mau. Bahkan, mereka punya kuasa untuk menghentikan seluruh operasi tambang kalau menemukan ada bahaya yang mengancam nyawa. Tapi, pengawasan dari pemerintah aja tentu nggak cukup. Pertahanan terkuat itu justru harus datang dari dalam. Sekarang yuk kita intip tim keselamatan internal dari perusahaan tambang itu sendiri. Nah, di pucuk pimpinan internal, ada yang namanya Kepala Teknik Tambang, atau biasa disingkat KTT. Dialah yang secara hukum jadi penanggung jawab penuh. Tapi tentu dia nggak kerja sendirian. KTT ini sangat mengandalkan tim pengawas spesialis yang ada di bawahnya. Nah, di dalam tim ini, ada 2 peran pengawas yang fungsinya itu beda banget, tapi sama-sama vital. Ada pengawas operasional dan ada pengawas teknis. Ayo kita coba bedah satu persatu biar kebayang bedanya ya. Nah, ini nih yang menarik. Coba perhatikan deh pemisahan tugasnya. Cerdas banget kan? Ada pengawas operasional yang fokus utamanya itu adalah keselamatan manusianya, para pekerjanya. Terus ada pengawas teknis yang fokusnya ke keselamatan mesin, bangunan, dan semua peralatannya. Kenapa dipisah? Ya karena cara mengawasi orang itu butuh pendekatan yang beda banget dari cara mengawasi mesin. Jadi, bisa dibilang pengawas operasional ini adalah garda terdepan penjaga para pekerja. Merekalah yang setiap hari memastikan semua orang bekerja sesuai prosedur, pakai alat pelindung diri yang benar, dan berada dalam kondisi yang aman. Fokus pengawasan mereka itu ada di perilaku dan kesejahteraan manusianya. Nah, di sisi lain ada pengawas teknis. Kalau diibaratkan, mereka ini adalah dokternya mesin dan bangunan di area tambang. Tugas mereka itu memastikan setiap truk, bor, sampai tiang-tiang penyangga itu kondisinya prima dan aman banget buat dipakai.
Pengawasan mereka fokusnya pada kelayakan alat dan fasilitas. Oke, jadi kita udah lihat ada pengawas eksternal dari pemerintah, terus ada pengawas internal yang dibagi lagi untuk mengawasi manusia dan mesin. Sekarang, gimana semua bagian ini bisa nyambung jadi satu sistem yang utuh dan solid? Kuncinya itu ada di satu kata, keterkaitan. Ini adalah sebuah sistem yang saling mengunci. Mulai dari pemerintah, manajer tambang, sampai pengawas di garis depan, semuanya itu adalah bagian dari satu rantai tanggung jawab yang sama. Kalau satu aja mata rantai ini lemah, seluruh sistem bisa goyah. Jadi, seperti yang udah kita lihat bareng-bareng, keselamatan di dunia tambang itu sama sekali bukan kebetulan. Ia adalah sebuah arsitektur tanggung jawab yang dirancang dengan sengaja. Dari level tertinggi di pemerintahan sampai ke pengawas di garis depan. Ini adalah sistem yang harus terus waspada. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, kira-kira inovasi apa lagi ya yang bisa membuat rantai tanggung jawab ini jadi semakin tak terpatahkan di masa depan?